Insidious, film tahun 2010 yang disutradarai oleh James Wan, mengisahkan tentang seorang anak laki-laki yang melakukan astral projection. Tetapi dia sulit untuk kembali ke dunia nyata karena ternyata dia disekap dan masuk ke entitas yang sangat berbahaya. Direktur James Wan yang pernah menyutradarai film Saw yang pertama, kalian pasti tahu ya. Nah, ternyata film Insidious ini ada triloginya. Oke? Nah, sehari sebelum kejadian, si Dalton Lambert ini, dia itu main kayak ke atas tempat lah, ke atas di bagian rumah, di paling atasnya tuh dia main kayak bisa dibilang kayak semacam apa ya? Ya adalah ruangan yang mungkin hanya dimiliki oleh orang-orang bule. Kayaknya kalau orang Indonesia jarang ya ada rumah kayak gitu, di mana kayak kita bisa naik ke atap tapi di dalamnya belum yang terlalu keluar atapnya gitu ya. Nah, jadi kan dia naik gitu. Nah, dia jatuh. Kepalanya kayak bengkak gitu ya. Bengkak-bengkak memar. Oke. Nah, keesokan harinya pas dibangunin supaya sekolah, si Dalton ini nggak bangun, nggak bangun-bangun. Dibawalah ke rumah sakit. Dibawa ke rumah sakit. Nah, si dokter bilang dia nggak ada menemukan penyakit apa-apa gitu loh. Tapi koma aja. Jadi Dalton ini secara medis, dia dinyatakan koma. Yang anehnya, dokter nggak ada bisa menemukan penyakit secara medis gitu loh pada si Dalton. Bisa dibilang aneh, nggak masuk akal secara logika. Tetapi, hal-hal yang kayak gini pernah terjadi di dunia nyata. Biasanya sih berhubungan dengan mistis. Balik lagi. Ya jelas, obviously orang tuanya nggak percaya. Gimana bisa dokter nggak bisa menemukan apa nih penyakit anak saya? Cuma bisa bilang koma tapi nggak ada penyakit. Dokter pun juga bingung. Jelas, ini ada berhubungan dengan hal-hal yang di luar nalar kita. Mistis ya. Dari cara segi storytellingnya sih udah bagus. Cuma around 1 jam gue udah bosen kayak apa sih? Gitu-gitu aja. Gue nggak yang terlalu yang dibuat wow. Yang kayak apa sih nih? Yang dialami nggak yang tergimana-gimana. Gue merasa kurang greget aja gitu. Gue merasa kayak pas udah mau ending ya, itu tuh baru deh semua kayak atmosfer horornya gue baru ngerasain kayak evilnya, hantunya, bener-bener kayak thrillernya dapat banget nih. Jadi kayak gue, oh udah semangat lagi nontonnya. Awal-awal gue nggak terlalu gimana-gimana, kayak kurang aja gitu kayak gue belum dapat feel-nya gitu. Oke. Nah, James Wan ini tipikalnya ya mau membuat penonton merasakan atmosfer horornya secara perlahan gitu. Slowly but sure. Nggak yang nafsu banget tuh kayak jeng-jeng. Yang langsung buat kayak, udah keluarin aja gitu. Nggak, dia nggak mau. He wants to make it, pace-nya tuh bergerak fast gitu. Nggak terlalu terburu-buru untuk ngungkapin. Apa sih behind the story? Dia nggak mau. Dia maunya main halus, penonton ngerti, mendapatkan atmosfer. Ya, misalnya dari suara-suara yang aneh. Oke. Benda yang berpindah. Munculnya sosok shadow atau bayangan. Oke. Dan juga dia mau ngasihin nih kayak, oh ternyata bukan cuma satu nih sosoknya. Ada dua sosok. Misal gitu. Jadi bener-bener kayak, ya lu harus ikuti nih cara gue nyampein. Di satu sisi ya bagus. Membuat penonton lebih aware dan ngerti nih pace-nya. Tapi untuk gua yang kayak nggak ada apa-apa, gue bosan aja gitu di 1 jam pertama kayak, aduh apaan sih? Kayak ada yang kurang menurut gua.
Untuk dari segi sinematografi udah bagus ya. Gue suka nih. Tone warna yang dipakai dalam film Insidious tuh berbeda loh kalau kalian lihat ya. Unik sih. Nggak tahu kenapa kayak caur aja. Dalam film Insidious yang pertama, terdapat dua sosok nih. Satu, Devil, entity jahat yang menyekap anak laki-lakinya, si Dalton. Sementara satu lagi, Bride in Black. Nah, sosok iblisnya ini dikenal dengan istilah atau namanya The Red Face Demon. Ya, jujur gue agak takut sih sama iblis. Tampangnya menurut gue serem banget ya. The Red Face Demon ini. Kayak, gak tahu kenapa mukanya serem aja gitu. Horornya gue lebih ngerasa vibes-nya tuh tingkat tinggi, tingkat dewa. Yang The Red Face Demon ini. Kayak tubuhnya tinggi, gelap. Nah, memiliki jari serta kuku-kuku yang panjang. Oke? Ya namanya juga iblis ya. Karena kayak orang bule itu nggak hanya bermain dengan hantu-hantu, tapi juga mereka lebih ke evil gitu. Ya, menurut gue juga jahat karena si The Red Face Demon ini, dia tuh kan mau menguasai tubuh manusia. Ya, si Dalton itu dengan purpose yang evil, jahat, dan menciptakan kesengsaraan. Oke? Ya menurut gue sih seram aja sih sosok yang merah ini kayak membara, kayak neraka-neraka kan merah ya, kata orang-orang ataupun istilah-istilahnya. Ya sosok Red Face Demon ini menurut gua gokil ya, pecah. Buat gua kayak ketakutan gitu. Bride in Black atau pengantin hitam yang menghantui Patrick Wilson atau si Josh ya, bapaknya si Dalton, ternyata adalah seorang pria. Nah jadi sebelum dia suicide semasa hidupnya ya, nah dia itu bertemu dengan si Josh kecil. Nah, Bride in Black ini nama aslinya adalah Parker Crane. Tapi ibunya tidak suka dengan nama tersebut. Lebih parahnya, selama hidupnya, dia diperlakukan sebagai perempuan dan namanya adalah Marilyn. Ibarat kata, si Brad in Black ini ya, kalau di Indonesia punya nama malam, kayak bencong-bencong gitu ya. Misalnya nama paginya Joko, nama malamnya Selena, ibaratnya gitu. Justru kasihan dong secara psikis ya buat si Parker ini karena dia tidak diperlakukan sebagaimana seharusnya. Psychologically benar-benar hancur. Pasti. Eventually, from my point of view, the first Insidious enggak terlalu creepy. Namun, cara storytelling ke penontonnya itu membuat si audiens lebih memahami. Oke? Okay? Jadi bagus cara engagement kepada penontonnya supaya penonton lebih merasakan atmosfernya dan juga mengerti tentang story-nya pass by pass. The score is 6/10.